Om Swastiastu. Saudara dan pemirsa sekalian, kembali kita bertemu dalam channel Triguna. Saya kali ini akan mengajak Anda sekalian untuk bicara mengenai memaafkan. Manusia dengan bayu sabda hidupnya memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk lain. Dengan hidupnya dan ditambah dengan wiwika, manusia diharapkan mampu berpikir, berkata-kata, dan berbuat lebih mulia dari makhluk lainnya. Namun dalam kenyataannya, banyak di antara kita masih seringkali mengedepankan ego kita. Seringkali kita dikuasai oleh keroda atau kemarahan. Di dalam Sloka 96 sampai 108 kitab Sarasamujaya disebutkan, jika Anda dikuasai oleh keroda, maka keburukannya adalah yang pertama. Di Sloka 98 disebutkan, setiap saat dimanapun Anda berada, selalu akan punya musuh. Musuh ada di sekitar kita kalau kita menjadi manusia pemarah. Yang kedua, kita tidak pernah tenang. Ibarat tidur di kamar yang penuh dengan ular. Anda bisa bayangkan kalau di tempat kita tidur ada banyak ular. Apa Anda bisa tidur? Pasti tidak bisa. Itulah sebuah analog betapa kemarahan membuat manusia tidak pernah tenang dalam hidupnya. Dia dikuasai oleh kecemasan. Yang ketiga, kemarahan menyebabkan manusia tanda kutip terancam oleh kehausan. Ibarat sungai Waitarini. Di mana sungai Waitarini itu? Bukan di dunia ini, tapi sungai yang ada di neraka, di tempat barangkali kita semua akan mengalami hal-hal yang seperti itu ketika dosa kita demikian banyak. Umat sedharma yang berbahagia, keroda kemarahan juga menyebabkan tidak ada pahala apapun yang kita akan dapatkan ketika yadnya kita, persembahan kita dilandasi oleh kemarahan. Seluruh pahalanya diambil oleh Dewa Yama. Kita hanya dapat capek-capeknya saja. Oleh karena itu, Sarasamujaya di bagian ini menyatakan, kalau Anda mau keluar dari kemelut keroda itu, maka ada dua cara yang harus Anda dengan sistematik lakukan, pelajari, latih diri Anda, yaitu yang pertama, belajar sabar. Yang kedua, belajar memaafkan. Ini dua kata mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan, karena dia memerlukan proses, karena dia memerlukan latihan, karena dia memerlukan motivasi agar kita bisa melakukan tindakan sabar dan tindakan memberi maaf. Kenapa pada sloka ini disebutkan belajar memberi maaf? Karena kenyataannya kita susah sekali memberi maaf kepada siapapun yang pernah melukai hati kita,
yang pernah membuat telinga kita merah. Kita acap kali abai untuk memberikan mereka maaf. Salah satu saya mengajarkan kepada kita, beri maaf. Hanya dengan memberi maaf, Anda sesungguhnya diajarkan untuk menuju manusia utama, manusia berbudi luhur, dan manusia yang menuju kebahagiaan. Jadi hanya dengan belajar memberi maaf dengan siapapun yang pernah memberikan kesalahan kepada kita, 3 manfaatnya. Yang pertama adalah Anda akan menjadi manusia sejati. Karena apa? Binatang, anjing kalau bertengkar, dia tidak bisa meminta maaf atau memaafkan. Mungkin karena kita tidak tahu bahasa anjing. Tapi yang jelas dia tidak bisa. Manusia adalah manusia yang punya ide, punya kecerdasan, punya pikiran. Karena itu dimanfaatkan untuk memberi maaf, meminta maaf, dan memberi maaf. Itulah manusia mulia. Yang kedua, dengan begitu Anda ditegaskan Anda benar-benar manusia sejati, bukan manusia yang berotak binatang. Manusia sejati. Dan yang ketiga adalah manusia yang akan menuju kebahagiaan. Dengan memberi maaf, urusan selesai kok. Kita tidak pernah berpikir dendam. Kita tidak berpikir lagi tentang apa yang dia pernah lakukan kepada diriku. Udah selesai urusannya. Tuhan saja mengampuni. Kenapa diri kita tidak bisa mengampuni? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin jadi manusia utama, yang pertama harus dilakukan belajar memberi maaf. Yang kedua adalah belajar sabar. Belajar sabar itu mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Agama memberikan medium japa, medium samadhi, medium yoga. Semua ini adalah sarana bagi kita untuk melatih kesabaran. Hanya dengan orang sabar, ya, maka kita akan menjadi manusia juga manusia utama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, umat sedharma, mari kita memulai belajar 2 hal penting ini, memaafkan dan belajar sabar. Inilah yang disebut oleh Sarasamudaya sorga di dunia. Anda memperoleh kebahagiaan hanya dengan belajar sederhana, sabar dan memaafkan. Sekali lagi, ayo kita rame-rame, ayo kita dengan sistematik belajar 2 hal penting ini, sabar, 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 dan belajar memaafkan. Demikianlah hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Suksma. Om Santi 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 Om.